bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, viral baik itu di TikTok, di Facebook, di YouTube, dan Instagram, dan beberapa media lainnya seperti WhatsApp, Telegram, itu beredar isu bahwasanya Indonesia akan menolak timnas ya di U20 FIFA ini ya untuk sepak bola, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Teman-teman sekalian, di sana ada narasi-narasi yang menolak timnas dari Israel. Karena katanya Israel adalah negara penjajah, negara yang tidak perlu peri kemanusiaan katanya. Hanya karena Israel masih berperang, bermusuhan dengan Palestina. Nah teman-teman sekalian, baik dari calon presiden ya seperti Ganjar, kemudian dari tokoh muslim ya, ada dari MUI dan aliansi ulama dan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia membuat sebuah pernyataan sikap bahwa menolak kedatangan timnas sepak bola dari Israel ke Indonesia. Jadi tidak diterima teman-teman sekalian. Bayangkan, padahal sepak bola tidak punya agama. Sepak bola juga tidak mengenal namanya politik. Ini olahraga, teman-teman. Nah, mari terlebih dahulu teman-teman sekalian, sebelum nanti kita mendengarkan pencerahan dari seorang bapak dari timur ya, dari Ambon, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Abu Janda ya, Permadi Arya. Ya, yang tentu saja dia sudah sampai ke Israel dan bertemu dengan salah seorang tentara ya yang beragama Muslim dan asalnya lagi dari Arab, teman-teman sekalian. Jadi tentara Israel. Ya, jadi untuk itu saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Janda berikut ini. Membantu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini bukan seperti yang kita dengar selama ini. Yang katanya Yahudi menindas umat Islam Palestina lah. Gimana bisa menindas umat Islam sedangkan di militer Israel IDF aja ada 4.000 tentara Arab Muslim. Ini tentara Israel namanya Muhammad, difoto sehabis ngaji Al-Quran. Ini juga tentara Israel namanya Yahya Muhammad. Dia seorang Muslim dan bangga menjadi tentara Israel. Dan ini namanya Muhammad Kabiyah yang berhasil saya wawancara. Simak petikan wawancaranya. Seorang Arab Muslim yang menjadi tentara militer Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Kabiyah. Are you Muslim? Alhamdulillah. And you're Arab too? Yes. Okay, this is very strange. I really would like you to explain to the Indonesian viewers, why are you as an Arab and a Muslim join the Israeli army, the IDF? Isn't that like you're, battling against your Muslim brothers? No, I'm battling and fighting against the and no have brothers, and I'm Israeli. And it's not a religion war, it's a war between a country want to be and between a organization that using the Islam name for their agenda. Fakta-fakta seperti ini tidak pernah diberitakan di tanah air karena fakta tidak laku dijual. Yang laku dijual adalah berita sensasional meskipun sering bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Misal saat media heboh memberitakan tentara Israel menyerbu Masjid Aqsa pada bulan April silam. Padahal fakta di lapangan ada oknum yang sengaja melempari aparat dengan batu dari dalam masjid yang membuat aparat terpaksa masuk ke masjid untuk menangkap mereka.
Atau yang terbaru saat media memberitakan anak-anak tewas di Gaza akibat pemboman Israel. Padahal fakta di lapangan, beberapa anak yang tewas di Gaza adalah akibat roket yang ditembakkan ke Israel gagal fungsi dan mendarat di Gaza. Peduli Palestina dalam masalah kemanusiaan. Betul, saya setuju. Tapi jika Anda peduli tanpa tahu fakta, hanya akan membuat Anda mudah dibodohi oleh penerima donasi seperti ACT yang sering memutarbalikkan fakta agar uang keluar dari dompet Anda. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, please bantu klik like dan subscribe ya, untuk membantu algoritma YouTube agar video ini bisa ditonton oleh lebih banyak orang. Lebih bagus lagi, share link video ini di grup WhatsApp Anda. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari pemaparan Pak Abu Janda ya. Soal fakta antara Israel dan Palestina seperti apa. Dan juga isu media yang seringkali itu berbeda dengan fakta yang dikabarkan ke tanah air. Sehingga menimbulkan teman-teman sekalian perspektif bahwasanya itu Israel itu kejam dan Israel itu memang tidak peri kemanusiaan. Jadi harus ditolak, harus dimusuhi, harus dibenci gitu ya. Karena beberapa dari aliansi ulama dan juga para umat muslim ya membuat pernyataan sikap teman-teman sekalian bahwa Israel adalah musuh Islam, harus ditolak, tidak boleh datang ke Indonesia. Jadi narasi seperti ini teman-teman sekalian ini akan memicu sebuah masalah besar ya antara Indonesia dengan negara Israel nantinya. Nah, sedikit teman-teman sekalian fakta. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seorang bapak dari timur ya, yang juga paham akan hal ini. Oleh karenanya kita langsung saja untuk cek videonya berikut ini. Bahwa salah satu tim yang akan bertanding itu adalah Israel. Dan ini bukan soal keagamaan, ini soal penjajahan dan kemanusiaan. Shalom Baruch Haba Bishema Adonai Bismi Albi Wal Ibni Warahul Kudusi. Teman-teman baru lihat apa yang disampaikan oleh anggota DPR itu. Apakah itu benar? Mari saya sampaikan beberapa hal. Palestina sudah merdeka pada tanggal 15 November tahun 1988. Kemerdekaan Palestina diproklamasikan oleh tokoh yang terkenal, yaitu Yasser Arafat, adalah presiden PLO dari faksi Fatah. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan, sampai hari ini Israel masih memasok gas, listrik, dan secara ekonomi membantu Palestina. Itu harus benar-benar disyukuri oleh negara Palestina. Jangan memungkinkan fakta kalau Israel mematikan listrik, gas, dan lain sebagainya. Apakah negara-negara Arab tetangga dapat menolong Palestina? You know they didn't care about the Palestina. Yeah. They just talk in media. Mereka tidak menolong Palestina. Yang berikut ingin saya sampaikan. Di dalam Palestina itu sendiri ada beberapa faksi. Dan faksi-faksi itu saling perang antar faksi. Just to gain money for their own organization. For their own self. Yang pertama, faksi Hamas. Yang kedua, faksi Fatah. Di antara Palestina, negara Palestina kecil itu, kedua faksi ini tidak cocok satu dengan lain, baku bunuh satu dengan lain, saling membunuh satu dengan yang lain. Akhirnya negara Palestina yang kecil itu dipecah lagi menjadi dua bagian. Sebagian oleh Hamas dan sebagian lagi oleh Fatah. Mereka memakai anak-anak dan perempuan-perempuan untuk jadi tameng, untuk menarik simpati warga Arab dan Muslim internasional, just to gain money, propaganda untuk gain money, menuduh Israel untuk mengapa dan sebagaimana. Negara kecil tidak punya sumber daya, mengharapkan bantuan dari orang lain tapi berperilaku buruk. Itu fakta yang ingin saya sampaikan kepada kita supaya kita tidak gampang tertipu, bahkan tidak juga gampang percaya bahkan oleh anggota fraksi DPR ini sendiri. Apa yang disampaikan di awal, dia berkata ini bukan agama. Tetapi pernyataannya itu dibungkus dengan sentimen agama. Kasus yang terjadi di Israel itu sebenarnya bukan kasus agama ya. Dari perspektif di lingkungan mereka sendiri. Kenapa Indonesia harus turut campur dan lain sebagainya. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Yang berikut, olahraga itu tidak mengenal agama. Olahraga itu mengenal cuma satu. Bertanding dengan jujur dan sportivitas. Nah,
Itu yang harus dimaklumi. Negara ini sudah maju, kita tidak ada urusan dengan hal-hal apapun. Yang berikut, bayangkan jika negara ini mengadakan kerjasama dengan Israel, maka ada transfer teknologi, hal-hal untuk membangun bangsa ini. Nah, itulah videonya teman-teman sekalian yang kita sudah dengarkan, dan jelas bahwa Israel itu banyak membantu gitu ya. Dan kalau kita juga memperhatikan ya, teknologi yang berkembang ya di abad ke-21 ini teman-teman, itu semua berasal daripada orang-orang Yahudi gitu ya. Seperti HP, listrik dan lain sebagainya lah. Teman-teman bisa cek faktanya bahwa seperti yang kita gunakan sehari-hari yaitu HP dan juga komputer, laptop, itu semua penemunya adalah orang Israel. Jadi Israel banyak menjadi berkat teman-teman sekalian. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang mengajarkan bahwa mereka akan menjadi berkat oleh karena mereka bangsa-bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Ya, teman-teman, sedikit saya berikan bagian firman Tuhan mengenai bangsa Israel. Ya, di dalam Bilangan 24 ayat yang ke-9 teman-teman. Ya, ini sebenarnya dari ayat 1, tetapi kita akan baca saja di dalam ayat 9 untuk mempersingkat waktu. Dalam ayat 9 berkata begini, ia meniarap dan menerbangkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini teman-teman sekalian berbicara kepada orang Israel. Ya, negara Israel adalah negara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau orang mengutuk Israel, maka orang itu akan terkutuk. Kalau negara mengutuk negara Israel, maka negara itu akan menjadi terkutuk. Ini real teman-teman sekalian. Alkitab yang ngomong ini. Ya, kitab suci yang ngomong. Kemudian kita akan lihat bagian firman Tuhan yang lain. Di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-29. Firman Tuhan katakan begini. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi teman-teman sekalian, sangat jelas di sini bahwa Israel yang berasal dari nama Yakub sebelumnya. Yakub artinya adalah penipu, lalu karena dia udah bertobat, berubah hidupnya, berjumpa langsung dengan Tuhan, akhirnya Tuhan mengubah namanya, bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Dan sejak itu dia diberkati oleh Tuhan. Makanya dikatakan, siapa yang mengutuk engkau, hai Israel, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, akan diberkati oleh Tuhan. Teman-teman sekalian, dalam hal ini, saya mau sampaikan satu hal, sesuai dengan narasi-narasi yang dibangun. Kita menggunakan hak jawab kita, teman-teman sekalian, sebagai orang Kristen, dan sebagai masyarakat yang ada di Republik Indonesia. Saya tidak setuju jika ada yang mengatasnamakan Indonesia yang mengutuk Israel. Ya, kita kutuk Israel, kita tolak Israel. Ya, jangan sapu rata semua, Pak. Indonesia bukan milik Islam. Indonesia beragam agama. Ada Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen, dan Buddha. Ya, kami dari Kristen tidak menolak kedatangan Israel atau timnas ya sepak bola dari Israel. Itu kami tidak menolaknya. Kami terbuka untuk menerimanya datang ke Indonesia. Jadi please jangan atas nama Indonesia, gitu ya. Karena Indonesia tidak semua menolak Israel. Masyarakat Indonesia yang saya maksud tidak semua menolak Israel, tapi hanya kelompok tertentu, agama tertentu. Jadi saya bisa jamin agama Kristen tidak menolak, ya, Kristen Katolik, Kristen Protestan tidak akan menolak kedatangan Israel. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan baik-baik. Jangan sapu rata semua.
Karena Indonesia ya banyak suku, banyak agama, dan tentu saja budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah tahu firman Tuhan, supaya kita tidak ikut terkutuk, kita harus memberkati bangsa Israel. Karena yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Orang-orang diskusi Israel, timnas Yahudi, timnas Israel boleh partisipasi di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak kasih izin orang Yahudi ke Indonesia. Pertanyaannya adalah Presiden 2016 bilang akan boykot produk Israel. Sebelum suatu negara mengambil keputusan untuk memboikot produk-produk bahkan penemuan dari negara yang akan diboikot, Anda harus berpikir 100 kali di depan sebelum mengambil keputusan atau kebijakan tersebut. Di zaman modern yang serba canggih ini, hampir semua negara menggunakan berbagai inovasi dari bangsa Yahudi atau Israel. Inilah bukti penemuan bangsa Israel atau Yahudi, atau kadang juga disebut-sebut kafir. Penemu pesawat, Orville Wright dan Wilbur Wright adalah keturunan Yahudi. Penemu mobil, Ferdinand Verbies adalah keturunan Yahudi. Penemu sepeda motor, Baron Cars Dries adalah keturunan Yahudi. Listrik dan bola lampu, Michael Faraday dan Thomas Alva Edison adalah keturunan Yahudi. Penemu komputer, Charles Babbage adalah keturunan Yahudi. Bahkan Android yang sedang kamu gunakan untuk menonton video ini, yang ditemukan oleh Andy Rubin adalah keturunan Yahudi guys. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan orang Yahudi atau Israel yang sedang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti Facebook, Google, mesin cetak, jam, radio, televisi, Wi-Fi, WhatsApp, Instagram, Twitter, AC, mesin tenun, lampu lalu lintas, dan Microsoft. Bahkan Albert Einstein yang merupakan bapak penemu ilmu fisika adalah keturunan Yahudi. Penemu apa saja di dunia selalu keturunan Yahudi atau Israel. Artinya, mereka sudah jadi berkat kepada semua bangsa-bangsa sampai hari ini. Kecerdasan mereka telah mengubah dunia. Yahudi atau Israel selalu diberkati secara ekonomi meskipun negara gurun pasir. Yahudi atau Israel selalu diberkati secara teknologi canggih dan lain sebagainya. Dan inilah janji Tuhan untuk bangsa Israel terdapat di kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Aspek-aspek kehidupan orang Yahudi atau Israel telah menjadi teladan bagi bangsa-bangsa. Karena itu, kita tidak punya alasan apapun untuk membenci bangsa Yahudi atau Israel guys. Menurut kamu gimana?